Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Jenazah Bonavasius Jawa, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata, diterbangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ratusan guru mengikuti upacara di halaman kantor Wali Kota Jayapura. Melanggar aturan, sejumlah alat peraga kampanye di Merauke dan Jayapura diturunkan polisi Pamong Praja dan Bawaslu. Dua hari menjelang kampanye Pilpres dan Caleg, Satpol PP Merauke menertibkan baliho dan alat peraga kampanye yang banyak terpasang di sudut kota. Salah satu lokasi yang marak dengan baliho dan APK yakni kawasan Jalan Ahmad Yani. Petugas tanpa pandang bulu menurunkan baliho dan APK milik parpol peserta pemilu karena tidak memiliki izin. Baliho dan APK seharusnya diturunkan oleh partai politik dan caleg bersangkutan. Nah, kami dari Satpol sudah koordinasi dengan Panwas dan Bawaslu, harusnya kita sama-sama mereka turun untuk melakukan penertiban terhadap baliho-baliho yang kaitannya dengan kampanye menjelang pemilu ini. Kita sasarnya satu kabupaten ini dalam kota, entah itu tempat yang berizin maupun tidak berizin. Karena setahu kami bahwa waktu yang ditentukan oleh penyelenggara dalam hari ini KPU dan Bawaslu sudah sampaikan tanggal 28 baru melakukan pemasangan baliho untuk kampanye pileg, pilpres maupun pilkada. Jadi kita semua titik kita masuk dalam Kabupaten Merauke. Sementara itu di Kota Jayapura, Satpol PP dan Bawaslu juga menertibkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol karena alat peraga kampanye memuat unsur kampanye. Perlu dicatat, baliho dan alat peraga kampanye yang dipasang sebelum masa kampanye dinilai melanggar peraturan KPU. Kota Jayapura bersama dengan Satpol PP Kota Jayapura, kami menertibkan alat peraga kampanye di wilayah Kota Jayapura, mulai dari distrik Heram, batas kota, sampai dengan nanti di Muara Tami. Nah, kita mulai tadi dari jam 9 dan sudah saat ini beberapa alat peraga kampanye kita turunkan, juga simbol partai yang berada di taman kota. Kita menjaga kampanye itu harus menjaga juga keindahan lingkungan, menjaga lingkungan kita, sehingga pada hari ini kita akan bersama dengan partai politik, Satpol PP untuk melakukan penertiban. Alat peraga kampanye yang kita turunkan itu mengandung jati diri, yaitu calon-calon anggota dewan yang mengandung APK-nya mengandung unsur jati diri, memperkenalkan jati diri, nomor urutnya, kemudian visi misi, mohon dukungan, mengajak masyarakat untuk dukungan di seluruh jalan protokol. Penertiban alat peraga kampanye mulai dari batas distrik Heram hingga ke Muara Tami, dan Bawaslu serta Satpol PP sudah mensosialisasikan kepada partai politik dan calon legislatif. Muhammad Ridwan dan Arthur melaporkan dari Merauke dan Jayapura. KPU Merauke Kamis lalu merakit ribuan kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah. Kotak suara tersebut tersimpan di gudang KPU di Jalan Pendidikan Merauke, Papua Selatan. Karena jumlahnya banyak, KPU meminta bantuan warga setempat untuk merakit kotak suara. Menurut Sekretaris KPU Merauke, Alfred, ada 3.900 kotak suara yang akan dirakit. Namun hanya 400 kotak suara yang selesai dan sisanya ternyata rusak.
Yang dirakit ini semua jumlahnya 3.914. Kita target sih dalam paling kalau bisa selesai dalam waktu 3 hari, boleh 3 sampai 5 hari sudah selesai. Sudah selesai semua nih ya. Dirakit, ya. Nah ini tenaganya memang semua orang KPU saja atau memang ada tenaga kontrak? Ini dari KPU dan keluarganya kita berdayakan. Berdayakan gitu ya. Nah ini dari hasil rakitan ini ada berapa yang tidak dapat dipergunakan ataupun rusak seperti itu Pak Sek? Untuk sementara ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita punya cadangan ada 25. 25. Yang rusak ada berapa? Ada 5 ini? Hah? Yang rusak? Yang rusak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya? 7 ya, yang rusak ini ya. Dari Tapi kita punya cadangan 25. ada cadangan ya. Iya. Kalau untuk tinta Pak Sek, Tinta itu utuh semua atau seperti apa? kemarin ada yang rusak juga. Cuman ada 10 yang rusak ya? 10. Ya, 10 yang rusak, tapi cadangannya ada. Jadi dia mencukupi, tidak ada. Mencukupi ya. Selain kerusakan sebagian kotak suara, KPU juga menemukan ada 10 tinta yang rusak, namun KPU tidak mengajukan pergantian karena masih memiliki cadangan tinta, termasuk kotak suara. Namun jika jumlah kerusakan banyak, maka pihak ketiga selaku penyedia logistik pemilu harus segera menggantinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perusahaan umum Bulog Papua dan Papua Barat menyiapkan pasokan beras 39.000 ton dari Vietnam dan Jawa Timur. Pasokan beras ini untuk mengamankan permintaan beras hingga 6 bulan ke depan, termasuk lonjakan permintaan menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Manajer Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Guido Pereira mengatakan, meski ketersediaan beras tergolong cukup hingga 6 bulan ke depan, namun pemerintah daerah tetap harus berjaga-jaga. Yang tersedia sekarang kurang lebih 39.000 ton untuk ketahanan 6 bulan ke depan, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, hari raya besar lainnya, untuk cukuplah stok di sini, termasuk minyak goreng 125 ton, gula 126 ton. Jadi stok cukup untuk di sini untuk Papua dan Papua Barat yang dikelola oleh Bulog Papua dan Papua Barat. Termasuk yang daerah pemekaran itu Bapak ya? Iya, daerah pemekaran dan pegunungan. Stoknya cukup untuk semua itu. Cukup ya. Bapak beras didatangkan dari mana? Beras ini kami datangkan dari Jawa Timur dan langsung dari Vietnam. Dari Vietnam itu sudah 4.000 ton. Sedangkan sisanya itu kita setiap bertahap mendatangkan dari Jawa Timur. Thailand ada juga. Maksudnya bukan langsung dari Thailand, tapi melalui Jawa Timur. Thailand via Jawa Timur. Yang langsung dari luar negeri itu yang Vietnam, 4.000 ton. Ya. Ada masuk lagi atau bagaimana? Rencananya bulan Desember Januari masuk lagi untuk persiapan tahun 2020. Saat ini harga beras medium berkisar Rp11.800, sedangkan beras premium dijual Rp14.500. Selain bertanggung jawab menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar, Bulog Papua dan Papua Barat juga telah mencadangkan beras untuk penyaluran bantuan sosial. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.